Halo teman-teman, aku mau sharing nih terkait bootcamp yang sedang aku ikuti kali ini. Jadi kali ini tuh aku sedang mengikuti bootcamp dengan tema QA atau Quality Assurance yang diadakan oleh Digitalent Kominfo yang berkolaborasi dengan Binar Academy. Nah, jadi untuk pelatihan di bootcamp ini aku selama 6 minggu akan belajar tentang QA bersama Binar. Nah, apa aja sih yang akan dipelajari? Nanti aku akan sharing selama mengikuti pelatihan ini. Setiap materi yang aku dapatkan, aku akan sharing di sini. Dan untuk kali ini aku mau sharing terkait pelatihan yang udah dilaksanakan di hari pertama di Binar Academy. Nah, untuk apa aja yang akan dibahas? Aku akan bahas terkait fundamental QA, kemudian ada juga terkait kenapa sih QA itu dibutuhkan dan apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang QA itu, atau skill set seorang QA itu apa aja. Nah, mau tahu? Yuk kita langsung aja ke materi. Cus. Nah, yang pertama aku akan bahas terkait QA. Apa sih QA itu? Nah, QA ini biasanya kita sebut QA gitu ya. Ini tuh singkatan dari Quality Assurance. Jadi kalau secara istilahnya nih, perkataannya QA itu quality-nya itu adalah kualitas gitu ya, atau mutu, sedangkan assurance-nya itu adalah asuransi atau jaminan ya, seperti namanya. Nah, kalau aku sederhanain nih dari arti dua kata tadi, intinya QA itu adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa apa sistem atau produk atau aplikasi yang akan dirilis itu sesuai dengan requirement, dan dia itu bebas dari cacat, atau kalau dalam sistem itu bebas dari bug atau error gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian quality assurance itu bertugas apa? Yaitu tadi memastikan bagaimana sebuah sistem atau produk itu berjalan dengan baik tanpa cacat gitu ya, atau tanpa bug dan error. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, kenapa sih QA itu penting gitu ya? Kenapa quality assurance ini penting untuk dilakukan atau perlu ada gitu? Nah, pernah nggak sih teman-teman menemukan produk, atau mungkin kalau sekarang ya teman-teman kan pasti punya gadget atau laptop gitu ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman menggunakan suatu sistem, tapi sistem itu ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Misalkan nih teman-teman menginstal suatu aplikasi gitu ya. Nah, aplikasinya itu ternyata ketika diinstal, selesai diinstal perlu registrasi nih misalkan. Nah, ketika registrasi ada sistemnya itu minta kode OTP nih. Nah, setelah berkali-kali begitu ya, sudah mengklik gitu ya untuk minta kode OTP, tapi kode OTP-nya itu nggak dikirim gitu oleh sistemnya gitu, dan kita tidak mendapatkan kode OTP itu gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat gitu, ini kenapa ya sistemnya, kan itu cukup annoying juga ya buat kita ketika menemukan sebuah sistem yang tidak bisa berjalan dengan lancar gitu. Atau nih misalkan teman-teman mau setelah menginstal aplikasi, ketika mengisi data diri misalkan, karena di aplikasi itu membutuhkan data diri. Nah, ketika mengisi data diri dan setelah selesai nih mengisi data diri, dan tombol simpannya misalkan itu macet gitu ya, nggak berfungsi gitu. Nah, sehingga muncullah error kayak gitu. Nah, itu kan bagi si pengguna ketika itu bermasalah kan jadi, apa sih ini sistem ini gitu. Iya nggak sih teman-teman? Pernah ngerasain nggak sih kayak gitu? Kesel nggak sih? Nanti harus ngisi ulang lagi. Belum lagi kalau misalkan banyak gitu kan isiannya, gitu udahlah capek deh.
Nah, jadi kalau misalkan dari deskripsi aku tadi nih, contoh aku tadi, kira-kira teman-teman udah bisa tahu lah ya kenapa QA itu penting gitu. Nah, jadi pentingnya QA itu yaitu untuk memastikan tadi sistemnya itu tadi kan macet-macet. Nah, ini kalau misalkan QA itu memastikan kualitasnya bagus, berarti ketika dirilis tuh si sistem gitu ya, atau si produk ini nggak ada cacat, nggak ada jadi kejadian-kejadian tadi yang nggak bisa kirim lah, atau nggak bisa dapat kode OTP lah, atau hal lainnya, itu bisa teratasi dan tidak akan terjadi seperti itu. Jadi seberapa penting? Ya seperti itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkait skill set seorang QA. Jadi ada apa aja sih skill setnya yang diperlukan oleh seorang QA gitu ya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama itu skill setnya yaitu soft skill tentunya. Yang kedua adalah hard skill. Nah, soft skill itu apa aja? Nah, soft skill itu jadi ada 8 nih soft skill yang harus dimiliki oleh seorang QA. Yang pertama ada skill komunikasi. Jadi kenapa seorang QA itu butuh soft skill atau skill untuk berkomunikasi? Tentu saja butuh ya. Ketika kita seorang QA itu kan nggak bekerja sendiri, jadi dia itu nanti akan bekerja sama dengan para tim developer gitu ya untuk mengembangkan suatu produk. Jadi nanti kan si tim developer nge-build sebuah sistem atau memproduksi sebuah produk, kemudian nanti setelah selesai nih si sistem itu dibuat, itu kan sebelum dirilis ke pasar gitu ya, itu perlu dicek oleh seorang QA. Jadi nanti di sini peran seorang QA itu ketika mengecek sistemnya atau produknya, oh ternyata ketika dicek, oh ternyata ini masih ada bug nih gitu. Nah, si QA ini kan perlu nih melaporkan kepada tim developer gitu. Nah, pentingnya skill komunikasi ya ini untuk mengkomunikasikan, untuk membantu si QA mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam sebuah sistem itu gitu ya. Apakah itu error, apakah ada bug atau apa gitu ya. Jadi pentingnya komunikasi itu yaitu untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan hasil dari testing tersebut yang dilakukan oleh seorang QA gitu ya. Jadi misalkan teman-teman tim developer ini ada temuan nih, ada bug gitu, bugnya ada di sini nih, errornya ada di sini nih gitu. Errornya ketika misalkan aku mengakses ini atau mengakses apa gitu, nah itu kan bisa dilaporkan. Nah, kemampuan komunikasi ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang QA. Nah, kemudian yang kedua ada soft skill teamwork. Teamwork ini digunakan untuk apa? Kenapa kita perlu punya soft skill ini gitu ya? Ya karena ketika ya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melakukan sebuah testing terhadap produk, kan produk itu kan dibangun oleh teman-teman yang lain nih, tim developer gitu kan. Tentu saja kita perlu punya kemampuan untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita sangat egois gitu ya, nggak mau kerja sama orang lain, terus gimana gitu? Karena itu membangun sebuah sistem atau produk itu ya nggak bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi kemampuan teamwork ini tentu sangat penting dimiliki oleh seorang QA. Kemudian untuk yang ketiga itu ada skill management. Manajemen ini kenapa sih kita perlu skill management gitu ya? Ya bayangin aja ya, kan untuk dalam membangun sebuah sistem, pekerjaan kita itu kan nggak satu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak bisa memanajemen waktu gitu ya, untuk mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang diprioritaskan, tentu nanti akan berantakan gitu ya. Jadi misalkan nih teman-teman misalkan harus mengecek 5 produk gitu. Nah, dari kelima produk ini gimana nih untuk melakukan tes kelima produk ini? Apakah kan nggak mungkin nih dilakukan dalam waktu bersamaan gitu. Nah, sebagai seorang QA penting untuk memiliki skill management karena apa? Jadi nanti kalau misalkan memiliki skill management mungkin bisa, oh mana nih yang prioritas yang harus dites dulu gitu, mana nih yang bisa dilakukan belakangan kayak gitu. Nah, jadi
skill management ini sangat penting untuk dilakukan, untuk dimiliki oleh seorang QA. Nomor 4, skill yang harus dimiliki oleh seorang QA adalah skill problem solving. Di dalam melakukan testing, seorang QA pasti akan menemukan banyak permasalahan gitu ya, entah itu di dalam sistemnya itu ditemukan bug atau apa gitu ya. Nah, sebagai sebagai QA gitu ya yang melakukan tes terhadap produk, kita harus bisa memberikan masukan gitu ya kepada teman-teman dari teman-teman, baik itu teman-teman desain UI UX gitu ya, ataupun teman-teman tim developer gitu. Misalkan, oh ini alurnya sepertinya terlalu kompleks nih gitu, jadi atau terlalu rumit, ini bisa nih disederhanakan sehingga ini bisa meminimalisir munculnya bug gitu atau munculnya error seperti itu. Jadi kemampuan ini akan sangat berguna untuk seorang QA gitu ya, untuk membantu teman-teman dari divisi lain, untuk tim developer ataupun tim desain seperti itu. Kemudian yang kelima, skill yang harus dimiliki oleh seorang QA adalah adaptif. Kenapa seorang QA harus adaptif? Karena ketika melakukan tes, terkadang aplikasi yang digunakan untuk tesnya ataupun ya baik tools ataupun sistemnya begitu ya, itu akan berbeda. Kan tidak mungkin seorang QA itu yang mengetes satu sistem itu aja gitu ya. Kalau misalkan perusahaan itu besar gitu ya dan memiliki banyak produk, tentu itu akan memberikan menjadi tanggung jawab kita juga untuk untuk bisa memahami proses bisnis dari produk yang satu ke produk yang lain begitu. Nah, jadi seorang QA ini harus bisa beradaptasi. Oh, ketika aku menghadapi permasalahan ini, saya harus seperti apa, dan ketika saya misalkan melakukan pekerjaan yang lainnya, saya juga harus seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan adaptasi ini akan sangat membantu untuk seorang QA gitu ya. Nah, skill yang selanjutnya yaitu adalah kemauan belajar yang kuat gitu, atau keinginan yang besar untuk selalu belajar gitu. Kenapa? Karena dalam dunia QA ini tools-tools semakin berkembang, teknologi juga semakin berkembang, otomatis tools-tools yang kita gunakan atau metode-metode yang kita gunakan juga akan berbeda gitu dari waktu ke waktu gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki keinginan yang kuat di dalam belajar, ya nanti kamu akan tertinggal kayak gitu. Nanti seharusnya kita sudah menggunakan misalkan nih metode yang terbaru nih yang bisa lebih efektif untuk menemukan sebuah bug atau error, kita masih menggunakan yang lama gitu karena kita tidak tahu gitu. Nah, makanya kemampuan atau kemauan belajar yang kuat ini akan sangat dibutuhkan oleh seorang QA. Kemudian skill selanjutnya yaitu adalah empathy. Seorang QA itu harus memiliki empathy ya, dan pemahaman terhadap user gitu. Nah, sebagai seorang QA kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang user. Contohnya nih, kan produk ini atau sistem ini akan dirilis kepada user. Otomatis kita kan ingin si pengguna sistem atau konsumen kita itu nyaman ketika menggunakan sistem kita itu atau produk kita. Nah, maka dari itu ketika kita melakukan testing, kita harus menempatkan diri kita sebagai user gitu. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi nih, oh ternyata tampilan ini kurang nyaman ya gitu. Oh ternyata tombol ini nih tidak terlihat ya, seperti itu. Jadi ketika kita menempatkan sebagai seorang user, itu akan menumbuhkan empati kita di dalam mengecek suatu produk gitu. Jadi dengan memiliki empati terhadap user itu akan memberikan keuntungan di dalam membangun sebuah sistem. Karena apa? Yaitu tadi kita sudah memikirkan kenyamanan user. Dan kalau misalkan kita sebagai user aja nyaman, maka sistem kita akan bisa lebih mudah untuk diterima oleh user. Kemudian untuk yang
soft skill terakhir itu ada soft skill knowledge sharing. Nah, knowledge sharing ini ya kemampuan, kalau secara ininya kemampuan untuk sharing gitu ya, untuk berbagi gitu. Jadi ya kita karena bekerja dengan tim gitu ya, jadi ya kita harus bisa punya kemampuan untuk pengetahuan di dalam sharing gitu ya kepada teman-teman gitu ya. Ini akan sangat memudahkan di dalam berkolaborasi dengan tim seperti itu. Selanjutnya, skill set yang kedua, tadi kan yang pertama tuh soft skill ya. Yang soft skill tadi ada 8. Nah, sekarang yang kedua itu adalah hard skill. Hard skill ini ada 10 nih teman-teman. Nah, apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Hard skill yang pertama yaitu testing. Nah, testing ini apa? Ya kita melakukan testing gitu ya. Seperti namanya, testing. Kita melakukan testing terhadap produk yang akan dirilis kepada end user atau kepada pengguna gitu. Nah, jadi kita mengecek nih apakah si sistem ini atau produk ini sudah sesuai dengan requirement belum nih gitu ya. Atau ada bug enggak gitu. Ada error enggak seperti itu. Jadi di sini testing ini untuk memastikan bahwa produk yang akan kita rilis ini bebas dari cacat, dari bug, dari error seperti itu ya, dan sesuai dengan requirement dan proses bisnis yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, skill yang kedua yaitu ada documentation. Nah, gunanya buat apa sih documentation ini? Jadi dokumentasi testing ini akan berguna gitu ya untuk teman-teman dari tim developer gitu, untuk memahami apa aja yang akan ditesting gitu ya. Dan biasanya nih kalau untuk dokumentasi biasanya tiap perusahaan berbeda-beda sih. Ada yang biasanya ada yang menggunakan Microsoft Office gitu ya, atau ada juga yang menggunakan Confluence sebagai tools untuk dokumentasinya. Itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau fasilitas yang sudah disediakan oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga ada reporting. Nah, reporting ini jadi tadi kan sudah ngetes nih, udah ngetes sistemnya. Nah, kalau misalkan ada temuan ataupun tidak, ya itu harus dilaporkan kepada tim developer gitu. Kalau misalkan oh ini nggak ada temuan nih, udah bebas dari bug ataupun error, nah itu nanti tim developer akan mendeploy gitu ya, untuk dirilis ke end user seperti itu. Nah, atau kalau misalkan ternyata di sini ada bug nih, atau ada error gitu. Nah, ini juga perlu dilaporkan juga. Karena apa? Yaitu nanti untuk diperbaiki di mana letak errornya, di mana bugnya gitu, untuk dibersihkan sebelum dirilis kepada end user. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun test script atau test plan. Nah, ini tuh test plan atau test script ini apa sih gitu ya. Jadi ini tuh sebuah dokumen skenario gitu ya. Intinya itu secara singkatnya ini skenario kira-kira nanti yang mau dites itu apa aja gitu. Jadi misalkan sebuah sistem ini misalkan untuk ngetes loginnya seperti apa gitu. Nah, jadi ketika melakukan tes, gunakan password gitu yang benar dan gunakan username yang benar. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kayak skenario-skenarionya seperti itu. Nah, ini akan bisa, kenapa seorang QA perlu punya kemampuan ini, karena ya kita harus mengecek secara keseluruhan gitu. Jadi dan ini test script atau test plan ini juga akan berguna banget untuk seorang QA. Jadi nanti ketika mengetes itu ada panduannya lah, oh yang perlu aku cek ini gitu. Nah, itu jadi kita nanti akan test script atau test plan ini akan memudahkan di dalam melakukan testing. Jadi udah jelas lah panduannya seperti itu, apa aja yang perlu dites. Nah, terkait tools yang biasa digunakan untuk membuat test script atau test plan ini banyak juga gitu. Itu tergantung perusahaan juga, ada yang menggunakan Microsoft Excel atau TestRail gitu ya. Nah, jadi ya itulah tadi, karena banyak sekali tools, makanya kenapa seorang QA perlu memiliki kemampuan adaptif tadi itu ya.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu database client atau SQL gitu ya. Nah, kenapa seorang QA ini perlu memahami database gitu ya. Jadi ya tentu saja ini akan sangat menguntungkan gitu ya ketika seorang QA ini paham nih database-nya seperti apa. Jadi ketika kita ngetes itu bisa dari sisi depannya gitu ya, yang tampilan yang terlihat, dan juga bisa dari sisi belakang, karena bisa jadi error itu memang ada kesalahan di database gitu. Jadi kita bisa mengolah memahami lebih detail gitu kalau misalkan memahami terkait database klien ini, dan ini akan sangat membantu para programmer di dalam memahami bug yang akan kita atau laporan yang akan kita berikan kepada tim development. Nah, selanjutnya yaitu terkait programming language and framework gitu ya. Nah, kenapa seorang QA perlu paham terkait ini? Jadi kalau misalkan dalam testing itu kan ada dua macam ya, ada testing yang secara manual, ada juga testing yang secara automation. Nah, ketika manual ya kita tidak perlu memahami coding gitu, tapi kalau misalkan kita mau beralih ke automation testing, ya tentu itu akan membutuhkan skill pemrograman seperti itu. Nanti untuk bahasa pemrograman untuk automation testing ini akan dibahas di materi yang selanjutnya atau di video yang selanjutnya. Tapi untuk sebagai gambaran nanti akan ada Selenium, Catalan seperti itu. Nah, untuk tools-tools untuk automation testing ini banyak sih. Tapi untuk lebih lanjutnya nantikan di video selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada version control. Ini apa sih version control ini apa sih gitu ya. Jadi ini tuh akan berguna untuk mengelola baris kode ketika kita melakukan automation testing gitu ya. Nah, nanti untuk toolsnya itu ada, biasanya yang digunakan itu adalah Git. Nah, untuk selanjutnya pembahasan lebih detailnya nanti akan disajikan di video selanjutnya. Selanjutnya ada project management tools. Ini apa? Jadi karena kita kan bekerja sebagai tim gitu ya, bekerja sama dengan orang lain, otomatis kita perlu tools untuk manajemen bersama gitu. Jadi untuk bisa saling memantau pekerjaannya seperti itu. Nah, biasanya kita menggunakan tools-tools seperti Jira atau GitLab, atau ada juga yang menggunakan Trello seperti itu, atau Notion seperti itu. Banyak tools-toolsnya. Nanti itu akan disesuaikan dengan perusahaan. Jadi perusahaan menggunakan apa, ya itu kita harus mengikuti perusahaan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih ada SDLC. Teman-teman mungkin sering ya dengar istilah SDLC ini. Jadi SDLC ini singkatan dari Software Development Lifecycle. Jadi ini SDLC ini apa sih gitu ya. Nah, jadi singkatnya sih itu adalah tahapan gitu ya, atau siklus di dalam testing pengembangan sebuah program kayak gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ditunggu ya di video selanjutnya. Ini sekarang ini kita akan berfokus pada pengenalan terlebih dahulu. Nah, jadi itu teman-teman yang udah aku dapetin nih selama pertemuan pertama kemarin nih. Apa yang udah aku dapetin itu yang udah tadi aku sampaikan terkait introduction-nya QA apa sih gitu. Kemudian kenapa sih QA itu penting gitu ya, dan terkait skill set yang perlu dimiliki oleh seorang QA. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti ketika aku sudah dapat nih di pertemuan kedua, nanti aku juga akan share di sini. Jadi nantikan untuk sharing aku selanjutnya. Terima kasih.